Karena si rasa lapar ini menunjukkan bahwa pencernaan misalnya gitu ya. Hello, I'm here and I'm ready. Halo, selamat datang lagi di Holistically Podcast, the holistic hub for you to nourish your mind, body, and soul. Di episode kali ini aku bakal ngomongin soal 7 tips dari Ayurveda untuk makan. Yang mana kalau di episode sebelumnya pernah aku bahas tentang 7 tips dari Ayurveda untuk minum. Yang mana kalau ngomongin minum aja, it's not just about gulping. Tapi ternyata ada banyak tips-tips supaya make sure badan kita can make the most out of the water. Nah, linknya kalau belum nonton bisa klik link di sini ya. Nah, kalau di episode ini specifically tips untuk makan. Lagi-lagi tujuannya adalah supaya apa yang kita makan itu benar-benar bisa menutrisi tubuh kita. Karena kalau di Ayurveda ada istilah is not about what you eat, but how you digest it. Penting loh, ini gak cuma soal makan makanan yang sehat, yang bernutrisi, tapi kalau badan kita tidak bisa mencernanya, badan kita gak bisa memaksimalkan nutrisi yang ada di makanan tersebut, ya itu percuma juga sih. The body wouldn't actually turn it into proper nutrition for the food, the body wouldn't turn it into proper energy, so it's just useless. So now, let's get to it. What are the 7 tips? Yang pertama adalah only eat after the previous meal is digested. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya masih kenyang, belum lapar dari makanan yang sebelumnya, ya kagak usah makan. Makanya kenapa kita punya tanda-tanda yang dikasih sama badan kita berupa rasa lapar atau sebelumnya pentingnya mendengarkan rasa haus, karena si rasa lapar ini menunjukkan bahwa hello, si pencernaan misalnya gitu ya, hello, I'm here and I'm ready, karena yang sebelumnya udah gue beresin and then now I'm here for you, I'm here to work again. Nah, kalau misalnya si rasa laparnya belum muncul, ini berarti si pencernaannya masih bekerja, masih mentransformasi makanan yang kita konsumsi sebelumnya. Nah, ini buat setiap orang beda-beda, and that's why the next part that I will also recommend, poin kedua adalah pentingnya makan sesuai dengan idealnya jam makan tergantung dosha. Nah, ini kenapa nyambung nih poin pertama sama poin kedua, karena setiap tipe badan itu punya kecenderungan sendiri kapan atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk badannya dia bisa mencerna makanannya. Contoh, kalau buat orang yang dominannya Pitta, biasanya dia pencernaannya itu lebih kuat. Jadi let's say dia kalau sarapan itu dia harus lebih pagi biasanya dibanding dosha yang lain. Which means karena dia makannya lebih cepat, berarti makan siangnya juga udah bisa lebih cepat dibanding dosha yang lain. So that's why hubungannya tadi sama yang pertama, eat only after the previous meal is digested. Only, cuma makan kalau makanan yang sebelumnya udah dimakan, itu juga ada hubungannya sama si kemampuan badan kita ini untuk mencerna. Kalau gitu pertanyaannya, jam berapa sih waktu yang ideal buat makan buat masing-masing dosha? Well, let's start with Vata. Vata ini kalau buat sarapan idealnya dilakuin antara jam 8 sampai jam 9 pagi. Kemudian kalau lunch, makan siang antara jam 12 sampai jam 1. You will see throughout the dosha, ideally midday, karena mau apapun tipe doshanya, kita tinggal di bumi yang mana ada satu matahari. Yang mana si matahari ini kalau dia berada di atas kepala kita, which basically midday, that's when the fire is reach like the hottest point. Dalam konteks ini api di badan kita, yaitu si digestions, that's when it's working in its peak moment. Jadi kalau buat Vata, aku ulangi dulu ya, buat lunch antara jam 12 sampai jam 1, and then for dinner buat Vata itu antara jam 5.30 sampai jam 6.30. Nah, ideally udah beres sebelum sunset. Kenapa? Karena kalau tadi lunch itu adalah waktu dimana pencernaannya paling kuat, karena mataharinya itu di atas kepala kita, the hottest time of the day. Dan kalau saat mataharinya nggak ada, itu biasanya pencernaan pelan-pelan jadi turun. Makanya ada kebiasaan nih orang-orang yang ikutan program diet, biasanya dia udah berhenti tuh sebelum matahari terbenam. Nah, ini alasannya karena our digestions get weaker as the sun disappear. Oke, nah apalagi buat Vata dan Kapha nanti akan aku jelasin, biasanya mereka pencernaannya lebih lemah dibanding yang Pitta.
Oke, so what about Pitta? Nah, Pitta ini karena elemennya api, dia itu biasanya pencernaannya lebih panas atau lebih kuat dibanding dosha-dosha lainnya. Makanya kenapa biasanya dia itu udah lapar duluan dibanding yang lain-lainnya. That is why ideal time for breakfast buat Pitta itu dimulai antara jam 7.30 sampai 8.30. Terus kemudian kalau buat lunch, karena dia makan lebih cepat, biasanya dia juga lapar lebih cepat, yaitu sekitar jam 11.30 sampai 12.30. And then for dinner, dia bisa makan antara jam 6 sampai jam 7, jadi dia agak lebih oke tuh pencernaannya buat makan lewat sunset, karena yaitu saking kuatnya pencernaannya. Jadi walaupun ini udah kagak ada mataharinya, pencernaan buat orang lain udah agak turun, for Pitta, the digestion is still rather strong. Nah, kalau buat Kapha, the ideal time for breakfast itu antara jam 9 sampai jam 10. Dia jauh lebih telat ya dibanding dosha lain, karena Kapha ini biasanya pencernaannya lebih lemah. Nah, kalau Kapha itu bukan lemah, tapi lebih kayak random, lapar, enggak, it's just all over the place. Makanya penting tuh buat makan at the same time every day supaya digestion-nya itu works properly. Kalau buat Kapha, we know that it's just moving slower. Nah, jadi makannya juga bisa lebih telat. Tapi meskipun misalnya makannya lebih telat, it's still important buat makan meskipun biasanya punya tendensi nggak lapar sama sekali. Nah, bukan berarti pagi-pagi tiba-tiba langsung makan bubur atau nasi goreng banyak banget misalnya. Tapi specifically mengkonsumsi hal-hal yang bisa menaikkan atau mengaktifasi sistem pencernaan. Contohnya pepaya yang dikasih lemon juice atau lime juice itu ngebantu banget, atau bisa juga minum teh jahe. Nah, kalau buat lunchnya bisa antara jam 1 sampai jam 2 ya, karena makannya tadi agak telat ya. Jadi lunchnya juga biasanya agak lebih telat juga. And for dinner, well, the question is, do you actually even need to eat? Kenapa? Karena orang Kapha ini dia itu punya kemampuan untuk bisa menggunakan makanan si bensin yang mungkin jumlahnya segini, tapi dia tuh hemat banget badannya, bisa dipergunakan untuk energinya itu dikonvert sebagai energi over long period of time. Opposite-nya dari Vata sama Pitta. Oke. Jadi bisa dilihat tuh kalau buat makan malam, if you're hungry, then you can eat, tapi make sure udah beres makannya sebelum matahari terbenam. Dan kalau misalnya maybe it's time for you to actually fast. Ideally ya nggak makan sama sekali, tidak snacking, oke? Nggak jajan-jajan sampai kemudian jam sarapan besoknya. Selanjutnya, tips yang ketiga yaitu makan sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, ini udah pernah aku jelasin juga sebelumnya tentang ideal portion for each body. Nah, itu tinggal dilihat dari ukuran dari tangkup tangannya. So, they say that ukuran lambung kita itu adalah 4 tangkup tangan kita. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari tangan kita nih, idealnya 2 tangkup itu adalah makanan yang solid. Misalnya contoh kayak ada protein, ada nasi, misalnya ada lauk pauk. Tapi misalnya kalaupun itu ada kayak buah, nasi, daging misalnya, atau sayuran, itu kelihatannya solid, tapi kan itu tetap ada air ya di dalam situ. Nah, makanya tinggal dikira-kira aja. Pokoknya kalau misalnya si yang dikonsumsi itu kagak ada airnya, kagak ada empty space di dalam, itu solidnya 2 tangkup enggak. Terus kemudian the next ideal portion selain 2 tangkup nih of solid food, 1 tangkup liquid, yang berarti liquid ini nggak cuma soal minum ya, tapi juga soal air, kadar air yang ada di makanan. Apalagi kalau misalnya makannya tuh kayak sup, itu kan udah ada airnya. And then the last part, 1 last scoop, 1 last handful, itu adalah empty space. Oke, jadi penting nih rasionya. Yang mana udah aku jelasin juga di episode sebelumnya tentang 7 Ayurvedic Tips of Drinking, tentang pentingnya 4 handful rasio ini. And I also explain on that video tentang kalau gitu gimana, bagaimana dan kapan idealnya untuk minum selama makan. Yang mana si 7 Ayurvedic Tips of Drinking itu adalah poin keempat dari 7 Ayurvedic Tips of Eating. Oke, karena itu nyambung nih, apa yang kita minum dan apa yang kita makan, porsinya harus sesuai, kapannya, jam berapanya, during our meal especially. Nah, jadi tonton itu juga ya. The next part, tips nomor 5 adalah untuk makan saat kita lebih kalem. Makanya kenapa kalau misalnya di banyak agama nih sebelum makan kan kita ada doanya dulu ya untuk makan. Ini supaya kita bisa membawa energi kita dari kepala turun ke perut.
supaya energinya nih kalau terkumpul di perut, apapun yang kita makan itu bisa tercerna dan tertransformasi. Mau itu secara energi, mau itu untuk kebutuhan yang lain-lain. Jadi nggak ada waste-nya juga. Tips nomor 6, ini adalah satu prinsipal yang mana menarik banget. And that is to chew your drink and eat your food. Hah? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, what does it mean by chew your drink? So imagine let's say ada jus ya. Nah, kebanyakan orang biasanya kalau dia lihat jus atau yang bentukannya udah liquid gitu, they just usually just drink it without actually chewing it. Padahal sebenarnya the action of chewing of the food itu tuh penting banget buat sistem pencernaan kita. Karena sebenarnya proses pencernaan itu bukan dimulai di sini, bukan dimulai di perut, tapi udah dimulai di mulut. Specifically dimulai dari si salivanya. So as you know, saliva is actually the first part of our digestions untuk mulai mencerna makanan. Jadi misalnya kalau si jusnya nggak kita chew dulu, atau kalau buat aku biasanya aku swish kayak tujuannya adalah buat coating, buat melapisi si jusnya dengan saliva. Itu kalau kita lewatin berarti itu sayang banget karena kita ngelewatin fase pertama dari proses pencernaan. Nah, what happen kalau misalnya kita kelewat tuh si proses coating dari saliva ini di makanan kita, itu bikin si sistem pencernaan kita jadi bekerja ekstra keras. Okay, so we don't want to overburden them. They already do a lot of hard work. Jadi let's help them dengan memulai proses pencernaannya dengan proper, yaitu dimulai dari mulut. Nah, maksudnya yang kedua adalah eat your drink. Kok diminum si makanannya? Maksudnya adalah you chew properly sampai kayak liquid yang kemudian itu bisa diminum. Kebayang ya? Jadi ujungnya sih rule nomor 6 ini adalah tentang pentingnya mengunyah. Apalagi kalau misalnya itu makanannya solid, makin dikunyah itu makin penting, okay? Supaya lagi-lagi si pencernaannya nggak overwork. Tapi mengunyah ini nggak cuma buat makanan yang solid, tapi juga buat yang liquid, kayak jus itu juga penting untuk dikunyah, atau in my case, you can just swish it kalau misalnya literally nggak ada yang dikunyah. Dan rules yang nomor 7 adalah pentingnya dalam porsi makanan kita punya ke semua spektrum dari rasa. Nah, kalau di Ayurveda ada istilahnya the 6 medicinal taste. Jadi ada yang ke-6 nih, bukan cuma 5, yaitu ada sweet, manis, ada sour, asam, terus kemudian ada salty, asin, ada pungent itu rasa pedas atau kebas, yang mana ini tuh nggak terbatas cuma di cabai yang pedas, tapi juga termasuk jahe, black pepper, itu masuknya ke pungent. Terus kemudian ada bitter, obviously, rasa pahit, dan terakhir adalah rasa astringent. Astringent itu sebenarnya bukan rasa, tapi lebih kayak sensasi kesat gitu loh. Kayak kalau misalnya makan buah salak, itu kalau dimakan tuh kayak keset gitu loh si lidahnya, si mulutnya. Atau kalau misalnya makan pisang yang muda banget itu kan bikin kayak kering gitu, bikin kayak gitu, rasanya, sensasinya aneh banget. Nah, kalau dari kacamata Ayurveda penting tuh dari makanan kita punya ke-6 rasanya. Nah, specifically adalah porsinya. Nah, idealnya dalam makanan kita punya 70% makanan kita tuh didominasi sama 70% rasa manis, terus kemudian rasa asam itu 10%, terus kemudian pungent as well as the salty itu 10%, and then astringent sama bitter itu masing-masing 5%. Nah, kalau pengen baca lebih lanjut soal si 6 medicinal taste of Ayurveda ini, bisa download, ada flowchartnya di websiteku, bisa cek di ziaku.co/free-resources. Nanti bisa lihat tuh ada free downloadsnya, cari yang bagian 6 medicinal taste. Ada contoh juga makanan-makanan apa yang dominan di rasa manis, rasa asam, salty obviously other than salt, terus kemudian sour, bitter, pungent, and astringent. Okay, so that's everything for this episode. Semoga 7 tips dari Ayurveda untuk memaksimalkan proses makanan kita ini bisa membantu teman-teman, karena ingat, it's not about what you eat but how you eat it. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau pengen aku ngebahas topik-topik tertentu, you can leave a comment on the comment section below, and I'm looking forward to see you on the next episode ya. Wishing you all the best. Mwah! Bye!
Thank you so much for watching this episode. Semoga bisa bermanfaat. As you see, ternyata biar sehat, makan sehat itu nggak usah ribet dulu, nggak usah mahal-mahal dulu. Milih yang mananya. Yang penting dimulai dari 7 langkah ini dulu. Yang mana kenapa? Episode selanjutnya yang pengen aku juga rekomen untuk ditonton, yaitu tentang 7 tips Ayurveda untuk minum. Itu bisa ditonton di link sebelah sini. And then, kalau belum sempat subscribe di channel ini, make sure you subscribe here supaya nggak akan lagi ketinggalan episode-episode selanjutnya.